Ada iklan politik, iklan pendidikan, dan iklan kecantikan. Masih banyak jenis iklan elektronik lainnya dilihat dari isinya. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi. Kita akan belajar bersama-sama, yaitu di materi pelajaran kelas 5 SD, tema 9, subtema 2 di pembelajaran yang keempat. Oke, check it out. Sahabat sekolah, sepulang sekolah, Udin hendak beristirahat. Udin mendengarkan radio sambil tiduran. Acara yang Udin dengarkan yaitu lagu-lagu daerah. Banyak selingan iklan sebagai jeda lagu. Salah satu iklan yang didengar Udin adalah iklan pengobatan alternatif. Iklan pengobatan alternatif merupakan jenis iklan kesehatan. Masih banyak jenis iklan yang dipaparkan melalui radio, juga melalui televisi dan internet. Nah, sahabat sekolah, isi iklan elektronik itu sangat beragam. Oleh karena itu, ada banyak jenis iklan elektronik dilihat dari segi isinya. Nah, ayo kali ini kita mengamati iklan elektronik untuk mengidentifikasikan jenis iklan berdasarkan isinya. Oke, mari. Sahabat sekolah, perhatikan iklan televisi yang dilihat Udin dan keluarganya. Perhatikan dari segi isinya. Iklan yang pertama yaitu iklan politik. Kenapa disebut iklan politik? Ya, iklan di televisi ini menayangkan gambar partai-partai politik dalam pemilu pada tahun 2014. Iklan tersebut untuk mengenalkan kepada khalayak tentang partai-partai politik peserta pemilu tahun 2014. Melalui iklan tersebut, masyarakat dapat mengetahui partai-partai politik yang akan mereka pilih sesuai hati nuraninya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Iklan pada gambar tersebut jenis iklan politik ya. Lalu sahabat sekolah, iklan yang kedua yaitu iklan pendidikan. Disebut iklan pendidikan karena iklan ini berisi tentang ajakan kepada khalayak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Iklan ini ditayangkan melalui internet. Berdasarkan isinya, iklan ini termasuk iklan pendidikan. Oke, yang ketiga, iklan kecantikan. Nah, iklan ini ditayangkan melalui televisi. Kamu tentu sering melihat iklan ini ya. Iklan ini berisi ajakan pada khalayak menggunakan sampo. Pada gambar iklan tersebut menggunakan sampo rambut akan menjadi bersih, kuat, dan rambutnya lebat. Nah, makanya iklan sampo ini termasuk dalam kategori iklan kecantikan. Oke sahabat sekolah, kamu telah mengetahui beberapa jenis iklan elektronik dilihat dari isinya. Ada iklan politik, iklan pendidikan, dan iklan kecantikan. Masih banyak jenis iklan elektronik lainnya dilihat dari isinya. Nah, selain sibuk mengurus toko kelontongnya, Ibu Udin menjadi salah satu pengurus koperasi. Koperasi yang dijalankan adalah koperasi simpan pinjam. Anggota koperasi tersebut adalah warga kampung tempat tinggal Udin. Koperasi termasuk jenis usaha yang dikelola bersama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa jenis usaha yang dikelola sendiri dan usaha yang dikelola oleh kelompok berikut ini. Nah, sahabat sekolah, berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan yang kedua yaitu usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, berikut ini contoh usaha-usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri dan kelompok.
Nah, yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri atau pribadi. Usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas atau sedikit. Yaitu contohnya yang A, usaha pertanian. Nah, sama sekolah, usaha pertanian ini contohnya seorang petani ini kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal yang terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian ini yang dikelola secara besar-besaran, namun hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya gitu. Nah, sahabat sekolah, kemudian yang B, ya, industri kecil ini merupakan industri rumahan atau rumah tangga yang biasa dikelola secara perseorangan. Contohnya seperti ada usaha kerajinan, mebel, membuat kursi, lemari, industri kerajinan keramik, anyaman, dan tembikar. Kemudian yang C, ini usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan ini biasanya yaitu perdagangan dalam jumlah yang kecil. Contohnya yaitu usaha membuka toko kecil seperti toko kelontong milik Ibu Udin, dan contoh lainnya seperti ada warung, ya, orang yang membuka warung, mungkin di tetanggamu ada yang buka warung, kemudian orang yang berjualan keliling, kemudian pedagang kaki lima dan pedagang di lapak-lapak pasar dan pedagang hasil bumi. Nah, sahabat sekolah, usaha yang berikutnya yang dikelola secara perseorangan yaitu usaha jasa. Banyak usaha jasa ini yang dikelola secara perseorangan. Contohnya yaitu seperti usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur atau barbershop, dan tukang pijit gitu. Nah, sahabat sekolah, usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok ini adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama. Kalau tadi kan perseorangan itu sendiri ya, kalau ini berkelompok. Baik dalam hal modalnya juga berkelompok, pengelolaannya maupun dalam bagi hasilnya. Nah, contohnya untuk ekonomi yang dikelola secara bersama-sama ini ada yaitu firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Nah, untuk yang pertama kita akan pelajari tentang firma ya. Nah, firma adalah perusahaan yang didirikan oleh setidaknya 2 orang. Sahabat sekolah, biasanya pendiri firma ini adalah orang-orang yang sudah mengenal atau saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Lalu resiko tindakan anggota firma ini ditanggung bersama-sama. Yang kedua yaitu CV. Nah, CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang C ketiga yaitu masih dikelola kelompok, yaitu PT atau perseroan terbatas. Nah, PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham itu apa sih? Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Nah, sahabat sekolah, untuk berikutnya ada lagi BUMN atau kepanjangannya Badan Usaha Milik Negara ya, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini atau perusahaan negara ini adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara Indonesia. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, kemudian perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Dan E atau yang kelima ini perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendiriannya yaitu untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Oke, sahabat sekolah, kemudian jenis usaha tadi yang berkelompok, perseorangan, dan yang ketiga ini ada yaitu koperasi ya. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi ini berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya.
Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, ada koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Oke, akhirnya sahabat sekolah, materi kita sudah selesai dan kini saatnya kita mengerjakan tugas. Ada 5 soal yang bisa kamu lihat di sini dan siap untuk dikerjakan ya. Bisa kamu kerjakan dengan guru sendiri atau bisa kamu kerjakan secara mandiri di rumah atau bisa ditugaskan dari gurumu. Silahkan dikerjakan, selamat mengerjakan tugas. Dan akhirnya selesai sudah seluruh rangkaian video pembelajaran kita hari ini dan bersambung pada video pembelajaran berikutnya, yaitu di video yang kelima di subtema kedua ini. Oke, nah, sahabat sekolah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan pastikan kalian sudah subscribe dan share video ini ke teman-temanmu agar mereka mendapatkan manfaat yang sama seperti kamu. Cukup sekian, saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa. Terima kasih.